Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dalam virtual meeting pagi ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sofyanto Akmal akan memandu Bapak Ibu semua kurang lebih selama 2-3 jam ke depan dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia Kanwil DJP Jawa Timur 1, tanpa korupsi, pajak kuat, Indonesia maju. Terlebih dahulu saya akan menyapa para tamu undangan dan narasumber serta peserta yang hadir pada virtual meeting pada pagi ini. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Elistiano Dardak, Bachelor of Business, Master of Science. Yang saya hormati Wakil Ketua KPK Bapak Dr. Nurul Gufron SH MH selaku narasumber kita pada acara hari ini. Yang saya hormati Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 Bapak Eka Sila Kusnajaya. Yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Eselon 3 Lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Dan yang saya banggakan seluruh rekan-rekan pegawai Kanwil DJP Jawa Timur 1. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing, agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan tanpa ada hambatan dan kendala. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars DJP. Kepada seluruh hadirin, dimohon kesediaannya untuk berdiri.
negara, Direktorat Jenderal Pajak, wujudkan karya nyata untuk masyarakat sejahtera, Indonesia dan jaya. Selanjutnya akan ada putaran video arahan dari Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 pada Bapak Eka Silakus Najaya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang sangat saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dadak Dibus MSc, yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi Bapak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH, yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi para pejabat eselon 3, 4, supervisor, dan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang hari ini mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan selamat pagi. Tentunya tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang atas kebaikannya sampai pagi ini kita semua dikaruniai sehat, dikaruniai semangat, dikaruniai tekad untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Sungguh suatu nikmat yang Tuhan berikan, yang kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan pagi ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 1. Saya berharap kegiatan ini bukan sekedar menjadi seremonial yang setiap tahun kita laksanakan, tetapi ini betul-betul wujud dari tekad dan semangat kita untuk hidup dan bekerja tanpa korupsi. Tidak ada toleransi sedikitpun untuk setiap penyimpangan yang mengarah ke tindakan fraud atau korupsi. Bapak Ibu sekalian, saya berharap apa yang saya sampaikan ini saya tujukan kepada diri sendiri, tapi juga semua Bapak Ibu,
terutama para pegawai di kanwil DJP Jawa Timur, supaya berintegritas itu menjadi gaya hidup. Jadikanlah integritas itu menjadi landasan di dalam setiap langkah gerak kita, baik di dalam hubungan dengan sesama, dengan siapapun, terlebih lagi di dalam kegiatan bekerja. Jadikanlah integritas sebagai panglima, sehingga pada saat kita menjadikan integritas itu sebagai landasan, maka disitulah kita tidak memberikan ruang sedikit pun untuk terjadinya penyimpangan, terjadinya korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, hargailah setiap nikmat yang Tuhan berikan dengan kita bertanggung jawab, menjalankan semua ajaran, menjalankan semua amanah yang sudah diberikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh syukur, sehingga di dalam rasa syukur ini tidak akan terbersit sedikit pun untuk menyimpang, untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang tercela. Jadi Bapak Ibu, mari dengan semangat Hari Anti Korupsi ini betul-betul kita menjadi kebanggaan bagi diri sendiri, kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi institusi, karena kita berani melakukan pekerjaan dengan penuh integritas tanpa memberi ruang sedikit pun terhadap terjadinya penyimpangan. Bapak Ibu sekalian, kasihilah keluarga kita, kasihilah institusi kita, dan kasihilah negara kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan kita mencintai semuanya itu dalam bentuk kita memberikan sumbangsih yang terbaik, disertai keikhlasan, ketulusan hati, dan niat untuk mengabdi serta beribadah tanpa dicemari oleh sedikit pun niatan untuk berbuat yang tercela atau bahkan untuk berbuat korupsi. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya kasihi, kita bersyukur hari ini mendapatkan narasumber dan pembicara yang luar biasa. Hari ini kita akan dengarkan arahan penguatan dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Emil Estianto Dardak, dan juga dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan KPK, Bapak Nurul Gufron, yang tentunya beliau-beliau ini akan memberikan gambaran, nasihat, kemudian juga pencerahan bagi kita semua, di mana kita juga berharap akan bisa meneladani apa yang beliau-beliau lakukan, kemudian menjalankan apa yang diamanahkan, khususnya terkait dengan bagaimana kita sama-sama tidak akan melakukan perbuatan tercela, tidak akan melakukan perbuatan korupsi. Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Emil Estianto Dardak dan Bapak Nurul Gufron atas waktu, tenaga yang sudah diluangkan dan dikorbankan untuk memberikan penguatan kepada kami semua, supaya kami semua terus-menerus amanah dengan penuh yakin dan percaya bahwa bekerja sebaik-baiknya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah yang sejati. Sehingga pada saat seperti itu kami semua selalu ingat untuk memberikan yang terbaik dan tidak memberikan ruang sedikit pun untuk pelanggaran, untuk terjadinya korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak untuk penguatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak akan sampaikan nanti betul-betul bisa kami resapi, kami jalankan, kemudian juga kami hayati di dalam keseharian kami. Saya berharap DJP hari lepas hari akan makin baik, sehingga tanpa korupsi, pajak kuat, Indonesia maju. Sehat berintegritas, capai penerimaan tanpa korupsi. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada yang kurang berkenan, terutama kepada Bapak-Bapak narasumber, tetapi kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi makna kegiatan hari ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka atas sambutan yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya ada keynote speech dari Bapak
Dr. Haji Emil Elistiano Dardak, Bachelor of Business, Master of Science. Kepada Bapak Emil, dipersilahkan. Bapak Wakil Gubernur, terima kasih banyak Bapak untuk waktu dan kesediaannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, izin kami menyapa terlebih dahulu apabila sudah bergabung Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK selaku narasumber. Yang kami hormati selaku Sohibul Hajat ini Pak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur 1, beserta segenap pejabat struktural dan staf lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sampai hari ini untuk terus berkarya melayani masyarakat kita yang kita cintai. Dan penyelenggaraan acara hari ini yang dilakukan melalui Zoom meeting tentunya adalah suatu wujud penyesuaian kita terhadap situasi pandemi COVID-19. Kami mengapresiasi bahwa kita akan semakin meningkatkan adaptasi kita, kemudian juga utilisasi kita terhadap berbagai macam teknologi digital yang memungkinkan pekerjaan tim, pekerjaan kantor dilakukan lebih banyak secara daring, secara paperless. Dan oleh karena itu, tentunya kita berharap bahwa walaupun diselenggarakan secara daring, namun acara yang mengangkat tema tanpa korupsi pajak kuat Indonesia maju ini akan tetap meraih tentunya makna filosofis yang diharapkan dapat dicapai. Karena tentunya ini adalah hari yang spesial, besok ini adalah 9 Desember 2020. Hari anti korupsi ini akan diperingati dan di saat yang sama besok akan ada pilkada serentak, ada hari pencoblosan. Namun sebelum saya masuk ke sana, izinkan kami menyampaikan salam dari Ibu Gubernur yang sedianya ingin sekali hadir, namun ada koordinasi yang sangat-sangat penting menjelang hari pencoblosan dalam kaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol kesehatan ini adalah benar-benar bahkan berani kami katakan sebagai satu-satunya cara kita beradaptasi dan menyikapi pandemi yang masih ada di sekeliling kita. Jangankan ngomong gelombang kedua, gelombang ke-1 pun sebenarnya belum berjalan karena kita belum pernah mengalami penurunan secara agregat. Kasus-kasus secara kumulatif di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional ini masih menunjukkan angka yang meningkat. Melandai tetapi tetap kemudian belum menunjukkan penurunan. Namun bahkan yang menjadi kekhawatiran setelah long weekend yang lalu, secara serentak di seluruh Indonesia, mayoritas maksud kami, terutama di provinsi-provinsi besar, mengalami tren kenaikan yang signifikan. Bahkan Jawa Timur walaupun tidak sebesar provinsi lain secara signifikan sangat berbeda, tetapi tetap kita juga mengalami tren kenaikan. Nah inilah yang kita khawatirkan, jangan sampai kita kemudian lengah terhadap bahaya COVID-19. Memang betul bahwa kita berada di tengah-tengah upaya pemulihan ekonomi yang tidak dapat kita lepaskan dari dibukanya kembali aktivitas-aktivitas yang mungkin semula dibatasi. Tapi dibukanya aktivitas ini dilandasi satu asumsi bahwa masyarakat dapat menerapkan secara disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga tentunya mencuci tangan dan menjaga imun. Namun demikian kita melihat bahwa secara keseluruhan upaya untuk memulihkan ekonomi ini telah membawa hasil yang menggembirakan dalam kaitan dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Tetapi sekali lagi, ekonomi tidak boleh mengalahkan nyawa dan kesehatan. Tetapi bukan berarti ekonomi harus dimatikan sepenuhnya. Maka kita menjalankan ekonomi dengan penuh kewaspadaan, tapi tidak dengan kepanikan. Nah inilah yang mudah-mudahan karena ada pesan dari Bu Gubernur bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah pusat pelayanan publik yang memiliki mobilitas lalu lalang masyarakat yang cukup signifikan. Kami mendoakan semoga seluruh insan Dirjen Pajak ini bisa diberikan kesehatan dan juga keselamatan
di tengah situasi pandemi ini. Bukan hanya saat menerapkan protokol di kantor, tetapi dalam kesehariannya. Mudah-mudahan sekali lagi pusat-pusat pelayanan yang dikelola di bawah naungan Kanwil Dirjen Pajak, terutamanya Jawa Timur 1, akan menjadi tempat-tempat yang dijauhkan dari insiden penyebaran COVID-19. Selanjutnya, Hari Anti Korupsi yang tadi kami katakan sangat spesial tahun ini karena bersamaan dengan Pilkada serentak. Untuk Jawa Timur sendiri, hampir separuh wilayah se-Jawa Timur, kabupaten kota akan memilih pemimpin baru mereka pada hari esok. Nah, tentunya ini akan menjadi suatu tanggal yang bersejarah bagi Indonesia karena sebagaimana kita ketahui di tengah otonomi daerah, kewenangan dari bupati dan wali kota sangat-sangat signifikan untuk menentukan arah pembangunan dari masing-masing daerah. Dan itulah sebabnya kemudian kita berharap bahwa akan dihasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Bahkan kita balik, berintegritas dan berkualitas gitu. Jadi karena kita berharap betul, kita melihat ada berita-berita nasional baru-baru ini yang tentunya memprihatinkan. Dan untuk itu kita berharap bahwa Hari Anti Korupsi ini bukan menjadi sebuah lip service, bukan menjadi sebuah formalitas, tetapi ini menjadi sebuah momen untuk menyatukan barisan, bagaimana caranya kita bisa mengatasi resiko governance yang salah satunya dan yang paling utamanya adalah corruption. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, kami belum lama ini bertemu dengan Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Republik Indonesia, yang juga menyampaikan bahwa data sejauh ini 294 kepala daerah terjerat perkara korupsi sejak adanya pilkada serentak. Dan ini sangat signifikan angka ini. Nah, oleh karena itu kita berharap betul bahwa hal-hal yang menjadi salah satu tolok ukur dari integritas itu adalah integritas pada proses pemilihannya. Apabila ada kecurangan dan juga penerapan money politik, akan sulit untuk kita kemudian berharap besar terhadap integritas dari pemimpin yang lahir dari proses yang tidak berintegritas. Maka kita berdoa dan berharap bersama bahwa pada hari esok, walaupun mungkin tidak bisa dieliminir, tapi minimal kita bisa meminimalisir distorsi-distorsi integritas yang terjadi pada proses pilkada serentak. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, saya meyakini kalau lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya telah memiliki sistem, ekosistem, dan juga komitmen yang luar biasa untuk menghilangkan korupsi. Ini dilakukan dengan komprehensif, baik secara organisasi, memperbaiki sistem insentif dan sistem pemantauan, dan juga tentunya menanamkan kepada masyarakat untuk ikut menjadi whistleblower apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem yang telah ditegakkan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya pajak menjadi hal yang sangat utama dalam menopang pembangunan bangsa kita. Dan kita berharap di Jawa Timur kelancaran dari kinerja Kanwil Dirjen Pajak ini juga bisa tercapai. Karena tentunya Jawa Timur sebagai ekonomi terbesar kedua, perekonomian terbesar kedua di Indonesia, menyumbang 1/6 ekonomi Indonesia, tentunya menjadi tempat di collection yang sangat signifikan untuk pajak-pajak yang menjadi kewenangan dari Kementerian Keuangan. Dan kita sebaliknya juga memahami bahwa dari pajak-pajak yang dibayarkan ke pusat ini kembali lagi kepada daerah dalam beberapa format. Salah satunya melalui belanja kementerian dan lembaga yang dikelola langsung oleh APBN maupun dalam bentuk dana transfer yang dikelola oleh provinsi serta kabupaten kota. Maka tentunya kita memiliki keinginan dan harapan yang sama bahwa tax collection ini bisa signifikan, bisa optimal. Dan kita tidak lagi memungkiri bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu prasyarat atau prerequisite untuk bisa menerapkan sistem perpajakan yang berkualitas dan handal untuk menopang kebutuhan negara dalam melayani masyarakatnya. Atau kami balik, kebutuhan
masyarakat yang akan dilayani melalui sistem negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian kami hormati, kami tentu tidak pada kapasitas untuk terlalu teknis membahas isu yang berkaitan dengan pengatasi korupsi, apalagi karena di Direktorat Jenderal Pajak ini sudah luar biasa inisiatifnya dan implementasinya. Namun kalau boleh menyampaikan sedikit bahwasanya memang sistem adalah salah satu upaya memitigasi risiko. Jadi sistem diharapkan bisa memitigasi betul risiko-risiko yang berkaitan dengan penyelewengan yang terjadi dalam tata kelola pemerintahan. Modus operandi terus berkembang, semakin canggih, maka sistem juga harus terus beradaptasi dan dinamis. Tetapi di sisi lain, kita menyadari bahwa diskresi adalah satu elemen yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari setiap pemangku jabatan publik. Oleh karena itu, kita akan mencari balance, keseimbangan antara sistem yang handal, tetapi tidak kemudian menghilangkan ruang inovasi dan diskresi sehat yang dapat diambil oleh pengambil kebijakan. Karena pada saat ini dieliminir, maka agility dan responsiveness dari sebuah institusi publik terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat akan terpangkas dengan sangat signifikan. Dan ini tentu juga turut mempengaruhi daya saing kita dan efektivitas pelayanan kita. Maka mencari balance atau keseimbangan ini adalah upaya yang berkelanjutan yang membutuhkan profesionalisme dan komitmen, membutuhkan kompetensi dan juga karakter dari para pemangku jabatan publik. Di antaranya penerapan e-government, kemudian juga penerapan paperless, penerapan transaksi non-tunai adalah di antara langkah-langkah yang kita lakukan. Jawa Timur sendiri mengadaptasi atau mengadopsi sebuah slogan yang merupakan komitmen kita, yaitu CETAR. Cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Yang pada intinya CETAR ini adalah suatu komitmen bahwa integritas bukan hanya akuntabilitas secara administratif, tetapi juga akuntabilitas kinerja. Sebagai contoh misalnya kita dulu sering mendengar istilah pelayanan ekspres dan non-ekspres, di mana kalau ekspres ini biasanya ada hal-hal yang sifatnya di bawah meja. Pada saat kita hilangkan yang di bawah meja, lalu semua pelayanan menjadi non-ekspres tetapi menjadi lambat, ada keluhan juga dari dunia usaha dan masyarakat bahwa lebih baik ada yang ekspres walaupun bawah meja. Ini yang bahaya, merusak mentalitas masyarakat. Nah, kita berharap bahwa peningkatan akuntabilitas ini berjalan berseiring antara akuntabilitas kinerja dengan akuntabilitas administratif. Apabila ini bisa dicapai, mudah-mudahan tentunya ini menjadi satu dimensi dari akuntabilitas yang sangat signifikan. E-government, e-taxation, e-billing, e-budgeting, e-purchasing, e-katalog, termasuk e-whistleblowing adalah semakin mungkin diterapkan dengan adanya perkembangan teknologi digital. Terakhir, izinkan kami menyampaikan apresiasi sekali lagi atas komitmen dan juga inisiatif dari Kanwil Dirjen Pajak Jatim 1 yang telah menyelenggarakan forum yang sangat baik pada pagi hari ini. Sedianya kami ingin sekali untuk bisa mengikuti keseluruhan rangkaian dari diskusi hari ini. Namun demikian kami mendapatkan tugas untuk mewakili baru tadi malam dan ada agenda bersamaan yang tidak mungkin kami absen pada saat yang sama, sehingga kami mohon diizinkan untuk mendahului untuk berpamitan dari forum ini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat kita untuk mendorong dan memuliakan Hari Anti Korupsi ini dengan langkah-langkah konkret yang bukan hanya seremonial, tentunya ada juga inisiatif-inisiatif yang bisa kita implementasikan dengan lebih baik lagi untuk membangun ekosistem yang memitigasi risiko korupsi. Demikian dapat kami sampaikan sekali lagi. Terima kasih. Selamat bertugas, Kanwil Dirjen Pajak Jatim 1. Semoga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang amanah dan tentunya bersama-sama mewujudkan Jawa Timur yang sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Emil Lestiano Dardak atas pidato yang sangat luar biasa. Jika berkenan, mohon izin Pak Emil, kami bisa memberikan dari Pak Emil sepatah dua patah kata sebagai dukungan untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 agar selalu menjadi wilayah menjadi bebas korupsi. Dipersilakan Pak. Kepada segenap insan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 yang menjadi tulang punggung dari penerimaan negara untuk bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, mari kita wujudkan bersama-sama lingkungan yang bebas dan bersih dari korupsi sehingga kita dapat menjalankan tata kelola dengan amanah dan tentunya dalam lindungan rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bertugas rekan-rekan sekalian, Kanwil Dirjen Pajak Jatim 1. Terima kasih Pak. Bapak Emil. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat Pak, mungkin secara simbolis dari Bapak Eka Sila Kusnajaya kepada Bapak Emil. Nanti akan diberikan pada spotlight kepada kedua beliau. Lalu kita akan di screenshot sebentar Pak, dalam hitungan ketiga mungkin Pak. Mungkin dari Pak Emil bisa sambil sama-sama berdiri atau mohon izin Pak Emil, atau karena tidak nampak bisa duduk aja Pak. Oh, bisa. Baik, Pak Emil, kami atas nama Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Timur 1 mengucapkan beribu-ibu terima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan motivasi, dorongan sekaligus semangat bagi kami semua untuk tetap berintegritas, tidak memberikan toleransi terhadap korupsi dan penyimpangan apapun. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Terima kasih Pak Kanwil. Selamat bertugas Pak di tugas yang lain. Ya, matur nuwun Bapak. Semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Emil telah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan sambutan di tengah kesibukan yang luar biasa. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk membawa Jawa Timur semakin baik ke depannya. Amin. Oke, untuk selanjutnya akan kita ada pada acara inti, yaitu penyampaian materi atau presentasi dari Bapak Dr. Nurul Gufron SH.MH selaku Wakil Ketua KPK. Kepada Bapak Dr. Nurul Gufron, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Karena anugerah terindah dan ternilai hari ini baru terasa bahwa nikmat sehat begitu mahal dan begitu berharga. Pertama-tama saya sampaikan syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini atas rahmat dan juga atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Anda semua berbagai tempat berada, saya di Jakarta, tapi bisa bermuajahah, bisa bertemu di satu forum, itu semua juga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kami perlu sampaikan, terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur, Bapak Eka Sila Kusnajaya, telah mengundang KPK sebagai bagian dari perayaan Hakordia, sehat berintegritas, capai penerimaan tanpa korupsi yang maksimal untuk Indonesia tentunya. Sekali lagi KPK sangat mengapresiasi dan juga turut menyampaikan kebanggaannya karena memang kami menyampaikan bahwa Hakordia bukan harinya KPK, bukan harinya anti korupsi saja, tapi adalah hari anti korupsi untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelindungan terhadap keuangan negara salah satunya. Saya diberi tema untuk menyampaikan materi, mudah-mudahan tidak bosan-bosan ini karena di mana sebelum naik ke KPK saya pernah diundang di
KPP Pajak Jember gitu, karena saya orang Jember, Pak. Ya, Pak. Kemudian kemarin juga oleh Dengan Pak Pak Dirjen. Suryo Utomo diundang juga untuk Hakordia. Mudah-mudahan teman-teman jajaran Kanwil Pajak Jawa Timur nggak bosan 3 kali saya menyampaikan hal yang sama nanti. Makanya saya saat ini nggak pakai nggak pakai materi-materian, kita diskusi, kita kongko ngobrol tentang apa sebenarnya korupsi dan bagaimana menghindarinya. Saya kira begitu, Pak ya. Ya, Pak. Betul. Saya akan masuk pada tentang apa sebenarnya pajak ya. Pajak bagaimanapun adalah darahnya pembangunan Indonesia. 70-80% dari APBN bersumber dari pajak. Artinya pahlawan pembangunan saat ini adalah para pemungut pajak, termasuk audien yang di hadapan saya ini. Anda adalah sumber gaji saya, sumber gaji pegawai Republik Indonesia, sumber dana pembangunan tol yang sekarang digalakkan di mana-mana, tol di mana-mana, jalan di mana-mana, jembatan di mana-mana, dan seluruh pembangunan yang ada di Indonesia itu sesungguhnya adalah jerih payah dari para petugas pajak dimanapun berada. Oleh karena itu sekali lagi saya hormat, Pak, dan kemudian mengapresiasi atas kinerja tersebut. Namun kemudian masih ada memang ada segelintiran petugas pajak yang mungkin masih tidak seperti Pak Eka Sila Kusnajaya ini. Ada beberapa yang kemudian mencoreng nama baik petugas pajak dimanapun berada. Ini harus kita juga sadari bahwa bagaimanapun bila setitik merusak susu se-Indonesia, ini bukan sebelanga lagi. Oleh karena itu mohon juga, itu adalah fenomena yang alami ya, bahwa kebaikan 1000 orang kadang kemudian dirusak oleh 1-2 orang yang memungkinkan kemudian merusak nama baik keseluruhan. Oleh karena itu mestinya jajaran perpajakan di Indonesia menyadari itu, bahwa Anda merupakan bagian dan satu korp dengan semua jajaran pajak dimanapun berada. Oleh karena itu harus jaga nama baik. Karena Pak Suryo Utomo mengatakan, Pak, kami ini rentang kendali pegawai pajak itu 34.000. Kami tentu kemudian berupaya sekali untuk mengawasi agar tidak ada korup di dalam dunia perpajakan. Tapi namanya orang, Pak, yang tidak semuanya bisa kami kendalikan, 1-2 masih ada gitu. Semoga tidak kemudian bertambah hanya 1-2 tapi 3, 4, 5, 6 sampai 20, 30 itu yang kemudian bisa mempengaruhi ya reputasi dan juga nama baik rekan-rekan perpajakan seluruhnya. Itu pertama. Jadi kami mengingatkan bahwa mungkin Anda baik, mungkin rekan Anda baik, tapi ternyata ada rekan-rekan Anda yang lain itu yang tidak baik. Oleh karena itu saling menjaga diri, menjaga dari diri sendiri, kemudian menjaga rekan-rekan yang sejawat itu harus diperlukan. Tidak mungkin kemudian bahwa kebaikan itu hanya saat ini terbangun dari kebaikan diri saja, tapi harus juga kebaikan sistemik di kepegawaian maupun segenap jajaran perpajakan. Itu yang pertama. Karena kebaikan diri itu memang yang pertama dan utama, tapi tidak cukup saat ini. Tidak cukup artinya kemudian perlu saling melihat. Jangan saya sudah baik gitu, tapi rekan di tetangga ruang saya, di sekantor saya, kok ternyata kemarin baru naik pangkat, sekarang kok sudah beli Alphard. Itu yang kemudian artinya kebaikan diri itu kemudian harus juga dikembangkan untuk saling menjaga korps perpajakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masuk kepada bagaimana saya sampaikan tadi, penerimaan pajak merupakan sumber utama
pembangunan bangsa 70-80%. Karena itu kemudian optimalisasi penerimaan itu pasti kemudian ditunjang pada dua hal. Pertama, optimalisasi identifikasi wajib pajak. Misalnya yang semula wajib pajaknya itu hanya 100, karena ternyata ada beberapa wajib pajak yang lain tidak teridentifikasi, tidak termasuk sebagai wajib pajak, tentu perlu kemudian terus ditingkatkan penggalian pada wajib-wajib pajak yang lain. Karena banyak kali saat ini wajib-wajib pajak itu banyak yang sesungguhnya merupakan wajib pajak tapi tidak dikenali. Misalnya ya di pajak yang paling banyak sih sebenarnya di wajib pajak dan retribusi daerah. Karena kadang wajib pajak di daerah itu banyak yang kemudian tidak mampu ditegakkan. Apa yang banyak terjadi? Misalnya ya, pajak tentang penggunaan air permukaan, air tanah. Itu kadang Pemda tidak mampu menggunakan. Jangankan itu, pajak hotel, restoran, dan lain-lain saja kadang-kadang itu tidak optimal identifikasi pajaknya. Kalau memang tidak optimal, itu sebenarnya oke lah, tidak begitu masalah. Tapi yang bermasalah kalau kemudian tidak diidentifikasinya wajib pajak itu ternyata karena ada main di belakang, itu yang masalah. Kedua, tentang validitasnya. Nah, tadi tentang dari 100 mestinya 1000, yang didata hanya 100. Berarti ada gap tentang identifikasi. Kemudian yang kedua, validitas perhitungannya. Sebagaimana disampaikan dan kita ketahui, perpajakan kita menggunakan self-assessment, menghitung sendiri. Boleh jadi kemudian yang semestinya misalnya 1M, ya kemudian menghitung sendiri jadi 500. Mengakurasi validitas atau mengklarifikasi kebenaran tentang perhitungan pajak itu juga merupakan sumber optimalisasi pendapatan dari sektor pajak. Karena banyak kali kemudian self-assessment itu tidak tepat perhitungannya. Dan itu kemudian di dua hal itu, itulah yang kemudian mulai dari identifikasi wajib pajak, kemudian perhitungan pajaknya, di dua hal itu yang kemudian karena ini sumber, ini dasar untuk penerimaan pajak, maka di dua sektor ini yang juga kemudian bisa menimbulkan moral hazard yang kemudian jatuh pada korup, Apa yang terjadi? Nah, mari kita kemudian masuk. Kenapa sih sebenarnya dan tergantung pada apa moral hazard atau penyalahgunaan mulai dari identifikasi pajak sampai kepada perhitungannya. Kenapa begitu? Sekali lagi karena dua hal moral hazardnya itu. Pertama, kualitas dan integritas personalnya, dan yang kedua, bicara sistemnya. Kualitas ataupun integritas petugas pajak, dan juga kemudian sekali lagi bicara tentang sistemnya. Saya masuk kepada yang gampang saja dulu, yang sistem. Sistem yang semakin ketat, semakin tidak memperhitungkan adanya kemungkinan untuk kemudian negotiable, itu adalah sistem yang kemudian kita mengunci dan tidak akan menimbulkan cerah tolu. Tapi faktanya memang tidak mungkin semua hal itu bisa dimatematikkan, tidak bisa kemudian dibuat secara mekanik, pasti ada ruang negosiable-nya. Maka sistem yang baik itu yang memberikan celah negosiable semakin sempit, seandainya pun negosiable-nya pun terukur. Semakin perhitungan pajak itu semakin pasti, maka di situ ruang integritas akan semakin terjaga. Itu yang pertama. Jadi semakin ada ruang ada negosiable, biasanya akan kemudian namanya wajib pajak tentu akan menghitung paling rendah. Sebaliknya, petugas pungut pajak berhitungnya mikirnya sebagaimana paling
optimal atau paling tingginya. Nah, kemudian menyeimbangkan antara kemauan wajib pajak yang ingin rendah, pemungut pajak yang paling tinggi, menyeimbangkan di titik mana yang kemudian bisa dinegosiabelnya. Sepanjang itu terukur, sepanjang itu kemudian semakin berkepastian, tentu kemudian ruang dan celah untuk korupnya itu semakin tidak ada. Tetapi semakin untuk menyeimbangkan antara titik terendahnya wajib pajak perhitungannya dan petugas yang tinggi, kemudian untuk menegosiabelnya itu ternyata tidak ada ukurannya, maka disitulah kemudian ada celah korup. Nah, nanti kemudian misalnya hitungan saya cukup 1 M saya pajaknya, tapi katakan petugas nggak cukup Pak, ini 10 M. Gitu. Nah, tas negosiabel. Negosiabelnya kemudian tidak ada ukurannya itu. Kalau semakin tidak ada ukurannya, akan memungkinkan apa? Ya sudah Pak, ukuran 1 M. Asalkan ke saya, 2 M-nya. Gitu. Nah, saya mikirnya apa? Wajib pajak secara umum akan mikir, saya mending bayar 3 M ketimbang kemudian bayar ke negara 10 M. Nah, itu yang banyak terjadi. Maka sekali lagi, sistem yang baik adalah sistem yang semakin memastikan. Ruang-ruang negosiabel pun harus kemudian ada ukuran kepastiannya. Kalau sistemnya longgar, kalau kemudian sistemnya tidak terukur, maka sesungguhnya yang terancam itu bukan hanya negara dari penerimaannya. Tapi siapa? Tapi Anda juga para petugas pajak. Karena apa? Semakin longgar, semakin menggoda Anda semua untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang moral hazard, memungkinkan untuk korup. Nah, itu yang karenanya saya kemarin sudah sampaikan kepada Pak Suryotomo, tolong kalau bisa sistemnya itu semakin berkepastian, semakin terukur. Itu yang pertama, bicara tentang cara sistem. Tetapi yang tidak kalah pentingnya dari sistem adalah integritas personal. Integritas personal. Kenapa saya sampaikan begitu? Walaupun korupsi itu bahkan ancaman hukum pidana mati, faktanya di awal pandemi COVID-19, KPK sudah mengatakan di mana-mana korupsi di kala pandemi, korupsi terhadap keuangan negara pada saat pandemi, itu ancamannya hukuman pidana mati. Itu bulan Maret kami menyampaikan, sekarang sudah 2 menteri, 1 wali kota, 1 bupati kena OTT. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa integritas itu selain dibatasi, selain kemudian dicipta dari sistem, tapi tidak kalah pentingnya adalah integritas dari personalnya, dari internal dirinya. Kenapa begitu? Di hadapan orang-orang yang tidak berintegritas, di hadapan yang orientasinya hidupnya sudah menyimpang, normanya kayak apapun, sistemnya kayak apapun, polisi, jaksa, dan KPK kayak apapun di mana amanah adanya, bagi mereka itu semua adalah tantangan. Bagaimana tetap korup, bagaimana bisa mendapatkan harta, asalkan kemudian bisa tidak terendus KPK, tidak diketahui polisi, tidak ketangkep jaksa. Itu kalau kemudian integritas di dalam dirinya, orientasinya sudah harta, kekayaan. Itu yang kami berharap sekali lagi, teman-teman para petugas, pegawai pajak dimanapun berada, harus sadar ini, bahwa ASN ini bukan kemudian petugas untuk nyari harta bagi dirinya. Anda semua diangkat, kemudian dibina, kemudian digaji oleh negara, oleh rakyat Indonesia, itu memang hanya kemudian petugas untuk memungut pajak untuk disetorkan ke kas negara. Tidak kemudian untuk berbisnis kewenangan, untuk menentukan besar dan tingginya pajak dengan negosiable, itu tidak kemudian untuk kepentingan dirinya. Itu yang harus dipahami. Sadar dulu bahwa Anda semua bertugas untuk negara, bertugas untuk kemudian meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak itu seoptimal mungkin.
bahwa gaji Anda itu sudah memang ditugaskan untuk kemudian memungut pajak, tidak kemudian mencari keuntungan dari pemungutan pajaknya. Ini yang banyak terjadi, bahwa seakan-akan, ya mohon maaf, bukan hanya dunia perpajakan, di seluruh sektor saat ini menganggap bahwa pegawai negeri ataupun jabatan publik lainnya adalah kesempatan untuk kemudian nyari untung. Maka kemudian yang terjadi apa? Kalau sudah orientasinya mencari untung, maka dia kemudian akan hitung-hitung. Saya di tempat ini kira-kira akan punya kesempatan untuk ngambil untung apa saja. Mau jadi bupati, mau jadi bahkan kepala desa saja, mereka kenapa kemudian mampu sekarang biaya untuk pilkades itu sampai bermiliar-miliatan. Di zaman kita dulu paling 100-200 juta, saat ini itu sudah bermiliar-miliatan. Maka kemudian untuk jadi bupati, untuk jadi kepala daerah, gubernur, kemudian sudah 30M sampai 100M. Itu karena apa orientasinya? Dia ngitung-ngitung bahwa saya gajinya memang segitu. Tapi kemudian di situ saya bisa bakal punya kesempatan proyek, ambil keuntungan, dan lain-lain. Itu yang sekali lagi, asal kelahiran integritas yang kemudian menyimpang. Kalau orientasi bekerja di sektor publik kemudian orientasinya untuk mencari untung, maka sesungguhnya itu adalah penyimpangan. Artinya adalah kesalahan. Sektor publik adalah sektor untuk melayani masyarakat. Kalau mau berusaha, mau nyari untung, itu bukan di sektor publik, tapi apa? Ya di sektor privat, sektor swasta. Anda ingin dapat pekerjaan, Anda dapat keuntungan, maka bekerjalah di sektor swasta, di situ boleh ngambil untung. Tapi kalau di sektor publik, sektor layanan pemerintahan dan layanan publik, itu orientasinya adalah orientasi melayani. Nah, ini yang kemudian, mari sekali lagi, segenap ASN dimanapun, segenap penyelenggara negara dimanapun, segenap pejabat publik dimanapun, orientasinya mari kita kembalikan ke jalan yang benar. Kalau Anda kemudian menganggap bahwa pejabat pajak itu adalah kesempatan untuk kemudian bernegosiasi atau kemudian mencari untung dalam pemungutan pajak, maka sesungguhnya orientasi itu tidak akan memungkinkan Anda kemudian untuk berintegritas karena orientasinya sudah nyari untung. Kita harus kemudian kembali menempatkan diri. Kalau Anda memang ingin mengabdi kepada rakyat, ingin melayani kepentingan umum, ingin memungut pajak untuk kemudian untuk kepentingan umum, maka tempatnya di perpajakan. Tapi kalau ingin cari untung, ya kemudian pindahlah ke sektor swasta, pindahlah ke kemudian sektor usaha, jadi konsultan pajak lah, nggak masalah, begitu bisa memperhitungkan. Tapi kalau petugas pajak, orientasinya adalah optimalnya penerimaan pajak. Itu yang mungkin sebagai pengantar. Mungkin saya masuk ke korupsinya ya, biar agak ada muatan. Ini kan semua bicara sistem dan saya yakin Anda semua lebih paham. Kalau kemudian sudah tidak berintegritas, sistem kemudian dijebol, maka kemudian keluarlah Anda dari lapangan perpajakan menuju offside. Nah, offside dari lapangan perpajakan itu yang kemudian memungkinkan untuk dianggap sebagai perbuatan tidak pidana korupsi. Apa saja jenis tidak pidana korupsi? Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 menyampaikan dari pasal 2 sampai pasal 22. Pasalnya sih 13 pasal. Pasal 2 dan pasal 22. Tapi ayatnya banyak. Ayatnya banyak, mulai dari 13 pasal itu ada 30 norma. 30 norma tidak pidana korupsi. Kemudian dari 30 norma bisa kemudian dikelompokkan menjadi apa? Menjadi 7 jenis tidak pidana korupsi. 7 jenis itu pertama, pasal 2 ayat 1 bicara tentang melawan hukum untuk memperkaya diri yang mengakibatkan kerugian negara. Kedua, menyalahgunakan wewenang yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Orientasinya semuanya adalah untuk meningkatkan kekayaan diri yang berakibat kerugian negara dari sektor APBN-nya. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, suap menyuap, pasal 5. Nah, pasal 5 apa maksudnya suap menyuap?
Kalau Anda dengan saya bersepakat, saya wajib pajak, Anda petugas pajak, kemudian deal, ya Pak, saya ikuti maunya Pak Gufron berapa, tulis saja pajaknya 1 M Pak, tapi saya kemudian tolong ada hadiah berapa, sudahlah Pak Gufron yang tahu kan, yang tahu itu kemudian itulah yang disebut suap. Apa sih sebenarnya suap konsepnya? Sekali lagi, kesepakatan untuk kemudian memberi sesuatu atau hadiah atau apapun yang bernilai yang kemudian meninggalkan kebenaran ataupun kemudian berbuat salah. Itu suap. Kemudian setelah suap apa? Pemerasan. Nah, kalau suap pasal 5, sekarang pemerasan pasal 12 EFG. Apa kalau pemerasan? Pemerasan itu kemauan atau inisiatif untuk meminta uang itu dari yang punya jabatan, yang punya wewenang. Itu pemerasan ya. Kalau suap sepakat. Kalau pemerasan dari atas, dari punya wewenang. Yang punya wewenang itu mempersulit kalau tidak dikasih uang. Kalau tidak dikasih uang, kamu tidak akan keluarkan saya izinnya. Kamu tidak akan saya mutasi, tidak akan saya naikkan pangkat. Nah, itu pemerasan. Kalau suap, deal. Kalau pemerasan, dari atas. Sekarang gratifikasi. Kalau gratifikasi dari siapa? Gratifikasi sebaliknya dari pemerasan. Pemerasan dari atas, kalau gratifikasi dari bawah. Saya misalnya, pegawai kantor pajak, ingin naik pangkat, ingin mutasi, ingin kemudian saya dari Papua, supaya dapat di Surabaya dekat Pak Eka, nah, saya ngasih sesuatu kepada Pak Dirjen misalnya. Nah, itu adalah merupakan gratifikasi. Belum tapi ya belum diangkat, belum dimutasi, tapi saya nitip dulu. Nitip pengaruh dulu, pendekatan dulu. Nah, pendekatan menggunakan sesuatu yang bernilai secara ekonomis itulah yang disebut gratifikasi. Itu pasal gratifikasi pasal 12A dan B besar. Lantas apalagi perbuatan curang. Nah, perbuatan curang itu saya mengadakan pembangunan gedung. Speknya jelas. Di dalamnya misalnya besinya 12 SNI. Tapi setelah kemudian saya cek ternyata benar 12, besar besinya 12 dan SNI, tapi SNI-nya SNI-an atau SNI palsu, itu kepalsuan. Ya. Lantas yang ke berapa tadi? Kelima, yang keenam perbuatan konflik kepentingan. Saya mengadakan pengadaan barang dan jasa, ternyata yang saya tunjuk itu perusahaan saya sendiri nomini. Pakai supir saya, pakai pembantu saya, padahal itu milik saya sendiri. Itu konflik kepentingan. Yang terakhir pengadaan yang pembangunan ataupun penyediaan barang dan jasa yang kemudian mengancam keamanan dan keselamatan. Keamanan bagi orang, jiwa orang, dan keselamatan bagi NKRI. Misalnya apa? Pengadaan barang dan jasa berupa alutsista, senapan, pistol. Ternyata kemudian alutsistanya ternyata palsu ataupun ternyata kualitas tidak bagus. Itu kemudian alutsista harapannya untuk apa? Untuk melindungi Republik Indonesia. Kalau kemudian itu palsu ataupun tidak benar, tidak bisa efektif, maka kemudian kalau ada ancaman pada NKRI, maka kemudian alutsista tersebut tidak bisa digunakan. Itu adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi. Saya kira mungkin pengantarnya yang dapat saya sampaikan itu. Kalau ada diskusi, nanti kita bisa berdiskusi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi yang penting, pertama integritas diri. Kalau kemudian tidak berintegritas, hukum seberat apapun, sistem seketat apapun, hati kita, kalau sudah hatinya rusak, itikadnya tidak baik, sistem dan norma apapun kemudian bisa disimpangi,
Sebaliknya, sistem yang rusak, norma yang tidak sempurna di tangan orang-orang yang berintegritas, sistem perpajakan yang rusak seperti apapun, norma perpajakan yang rusak seperti apapun, tidak sempurna seperti apapun, kalau integritas para pemungut pajaknya berintegritas, maka itu semua akan disempurnakan dalam prakteknya. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap saatnya kita kemudian berbenah, membersihkan Indonesia dari korupsi, dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil dulu. Dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil dulu, dan mulai dari saat ini. Jangan kemudian Hagodia hanya menjadi perayaan-perayaan, tapi ternyata, ya mohon maaf, itu tidak merubah apapun bagi integritas kita. Itu yang kami harapkan. Lebih baik mari dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Nurul Gufron atas pemaparan yang sangat menarik. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi Pak ya. Saya akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah kami lemparkan ke audiens. Mungkin jika mungkin langsung pertama dari Pak Eka Pak. Kepada Bapak Eka, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Gufron. Waalaikumsalam. Pak Kiai Eka. Terima kasih banyak nih Pak, Bapak luar biasa menyediakan waktu untuk kami semua, dan bagi kami di Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini sedang menunggu untuk dapat status WBBM Pak, mohon WPK untuk supaya saya bilang sama teman-teman penghargaan yang tertinggi adalah dari Gusti Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita memang tidak ada yang nyolong, tapi penghargaan manusia kan diperlukan Pak, sehingga kami membutuhkan juga apresiasi itu dan kami sedang menunggu untuk itu. Nah, kami di DJP Kanwil DJP Jawa Timur 1 Pak Gufron, setiap kali ada kegiatan apapun di dalam sambutan, di dalam pengarahan apapun, acaranya tidak ada kaitannya dengan masalah korupsi, kami selalu menyelipkan untuk mengingatkan bahwa integritas itu penting, bahwa integritas harus menjadi gaya hidup, itu tidak bisa ditawar-tawar, dan itu kita ulang-ulang karena harapannya teman-teman itu makin memahami, menyadari, dan di alam bawah sadarnya akan tumbuh rasa bersalah kalau memang dia melakukan itu. Nah, itu terus-menerus kami lakukan Pak, walaupun tadi Bapak benar, rusak susu sebelangga karena nilai setitik itu bisa dimungkinkan. Saya punya pegawai 1.400 Pak, semua bukan turunan Rasul, jadi kalau diharapkan baik semua itu ya alhamdulillah, tetapi itu kan sulit Pak, 1-2 pasti ada, karena kita beli telur pun 1 kilo kadang 1 biji busuk gitu ya Pak ya. Nah, ini bagian dari kami menanamkan terus di dalam benak teman-teman untuk malu kalau melakukan kegiatan seperti itu, karena akan mencelakakan bukan hanya negara, bukan hanya institusi, tapi yang paling penting keluarga. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Gufron, karena ini masalah penanaman persepsi Pak. Bagaimana supaya di kita itu budaya malu korupsi itu tumbuh dari sedini Pak. Nah, sejauh ini selain melalui edukasi video yang KPK lakukan, saya ingin mohon informasi dan barangkali itu bisa kami adopt di lingkungan kami. Bagaimana cara menanamkan itu Pak dari dini Pak? KPK selama ini dari sisi pencegahan ini apa yang sering kali dilakukan, dan apakah sudah dievaluasi cukup efektif untuk ini menjadikan karakter bangsa ini memang karakter yang tidak mau korupsi, benci korupsi. Nah, sementara sekarang kan nonton bola aja kalau bisa nggak bayar masih seneng Pak, bisa nggak bayar, nggak beli karcis itu bangganya luar biasa. Pelanggaran-pelanggaran kecil seperti ini kan bibit awal untuk nyolong Pak ke depan kalau ada kesempatan, untuk maling lebih gede lagi. Nah, saya ingin sedikit cerita dari Bapak upaya-upaya KPK dan barangkali itu bisa kami adopt, walaupun ini yang kita edukasi berbeda ya. Yang saya tanyakan untuk bagaimana generasi mudanya terutama supaya ke depan lebih menjadikan itu sebagai gaya hidup dia. Nah, kalau di kami memang udah tua-tua Pak, minimal pegawai kami umurnya 20-an Pak ya, banyak milenial, tapi saya merasa kadang-kadang ada sedikit telat untuk diberikan penguatan dari waktu mereka sekolah, kuliah. Zaman sekolah aja juga udah makan di warung aja tahu 3 ngakunya 2 juga itu sesuatu yang biasa gitu. Dan ini sebenarnya
hal yang harus kita bilang bahwa itu enggak jahat gitu, luar biasa gitu loh. Ya Pak, itu mohon Pak Gufron bisa kasih penguatan ke kita semua. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Langsung apa ditampung dulu Mas moderator? Boleh langsung dijawab Pak? Sambil Oh, boleh langsung ya. Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Eka, Pak Kepala Kantor Wilayah Perpajakan Jawa Timur. Pertanyaannya mungkin saya jawab dalam dua hal ya. Pertama, bagaimana menanamkan integritas atau merubah integritas ke internal KPK sebagai pembelajaran bagi teman-teman di luar, dan juga bagaimana kiprah KPK untuk kemudian menanamkan integritas dalam skala lebih kuat lagi, mungkin sampai kepada masyarakat. Satu hal. Pertama di internal kami, Pak. Di internal kami, etiknya itu memang di tempat lain mungkin begini, Pak. Jiwa korsa ya. Jiwa korsa itu bahwa kejelekan itu merusak nama baik lembaga. Maka kemudian di tempat lain itu kadang kalau ada kejelekan yang terjadi selalu kemudian menutup-nutupi karena ingin menjaga nama baik organisasi atau lembaga atau institusinya. Contohnya di KPK misalnya. Ya, mohon maaf ya di tempat lain ya, sistem kepegawaiannya selalu kan begini. Kalau ada kejelekan anak buah yang bertanggung jawab kemudian pimpinannya. Maka bagaimanapun pimpinannya keluar kemudian menutup-nutupi. Itu yang terjadi di mana-mana. Misalnya Pak Eka ya, ada anak buahnya agak nakal dikit gitu ya. Kemudian dipanggil oleh Pak Dirjen, Pak Eka kemudian selalu kemudian ingin menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa, bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa itu sebenarnya tidak terjadi. Itu apa ya? Itu yang sudah melembaga dimanapun berada. Di KPK tidak begitu, Pak. Di KPK adalah kemudian saling ini. Asumsinya bahwa kebaikan itu harus diungkap. Kalau kemudian kebaikan dibiarkan, bahkan kemudian ditutupi, nanti pada satu saat akan terbongkar secara sendiri, maka kemudian sesungguhnya rusak nama lembaganya. Itu yang berbeda. Yang berbeda di kita itu, maka kemudian jangan salah, di tempat lain tidak ada Pak pimpinan itu diawasi dan kemudian dilaporkan oleh anak buah. Di kita itu antar anak buah, jadi misalnya saya bergandengan keuangan dengan pegawai-pegawai yang lain ya, misalnya saya pegawai. Maka antar pegawai itu di kita itu diwajibkan untuk kemudian care, untuk kemudian bukan hanya baik dirinya tapi juga teman-teman sejawatnya yang merupakan elemen dari lembaga KPK itu harus kemudian saling care. Jadi seseorang di KPK itu kemudian maka perhitungannya, kenapa perhitungannya itu 360 derajat? Maksudnya apa 360 derajat? Bukan hanya ke samping, bukan hanya oleh atasan, tapi juga oleh bawahan. Penilaiannya. Oleh karena itu di kita itu adalah kewajiban untuk kemudian saya mengetahui diri saya ataupun orang lain untuk kemudian melaporkan kepada pengawas internal di kami. Maka jangan salahkan kalau kemudian ketua kami sudah dilaporkan 2 kali. Kemudian deputi kami dilaporkan sudah 1 kali. Pegawai kami saling lapor itu biasa. Itu yang kemudian mungkin di tempat lain anggapannya, berarti KPK labil Pak, tidak solid. Bukan. Asumsinya bahwa kami itu jagani dan juga kemudian menghormati lembaga kami. Oleh karena itu, kalau ada di diri kami, ada pegawai kami yang tidak benar, maka adalah kewajiban untuk saling kemudian melaporkan. Itu penjagaan kami. Jadi KPK itu bukan hanya masyarakat, atasan, sejawat, dan juga bawahan, itu punya kewajiban untuk kemudian melaporkan. Kalau ternyata ada pegawai tahu, tapi tidak melaporkan, bukan hanya yang bersalah, yang tahu tidak melaporkan itu juga dianggap melanggar etika karena tidak menjaga marwah dan kehormatan lembaga. Itu yang terjadi ataupun jadi etik di kami. Itu saya yakin di tempat lain belum ada. Di tempat lain
karena apa, kondite ataupun prestasi seorang pimpinan adalah misalnya di lembaganya tidak ada apa-apa, maka kemudian dia harus mempertahankan kemanapun berada. Itu yang tidak terjadi di tempat lain, sehingga di kita itu biasa untuk saling melaporkan dan dianggap bukan merupakan konflik ini. Bukan kemudian kita tidak senang atau benci, tidak. Tapi karena cinta pada nama baik dan reputasi lembaganya. Itu pertama, Pak. Bagaimana menjaga integritas di internal. Kedua, bahwa kemudian Pak, bagaimana faktanya memang sudah menjadi pameo ya, menjadi apa? Ya seperti jargon. Bapak bisa jebol ataupun nonton sepak bola ternyata tidak bawa tiket, bisa naik pagar, bisa nyelinap di tiket gitu ya. Di tiketing bisa nyelinap, nah, itu kebanggaan. Ya itu memang faktanya yang terjadi begitu. Bahkan mungkin begini Pak, juga kadang bangga. Aku kemarin saya naik bioskop ya. Akan nonton bioskop zaman saya kecil sudah terdidik dulu. Pakai apa kamu? Pakai Pripas. Pripas dari siapa itu? Dari pejabat. Nah, yang begini-begini itu sudah terdidik sejak lama. Bahwa kita mampu kemudian mencapai sesuatu yang kita inginkan secara melanggar itu menjadi kebanggaan. Itu yang terdidik dari dimanapun, Pak. Bapak mungkin dulu sering trek-trekan, sering balap-balapan malam minggu naik motor gitu. Mampu tidak terkejar oleh polisi lalu lintas, kadang juga menjadi kebanggaan. Nah, itu yang sampai saat ini sehingga apa? Kita itu terdidik untuk kemudian melanggar sebagai sebuah prestasi. Ini yang kita sadari. Bahkan begini juga, Pak. Bahkan ini semua terjadi bahkan di semua lini, bukan hanya di dunia pendidikan, bahkan juga di media-media massa, Pak. Secara film dan televisi kita gitu ya. Mestinya film dan televisi kita itu mengungkapkan sejarah dan juga nilai-nilai bangsa. Saat ini, ya mohon maaf, saya kira Pak Eka masih sangat menjadi pirsawan telenovela ataupun sinetron ya. Isinya apa? Isinya bahwa seakan-akan kebahagiaan itu ketika mencapai kekayaan. Coba lihat sinetron-sinetron kita. Bicaranya apa? Seakan-akan Jakarta ini isinya apa? Isinya kemewahan, isinya pejabat-pejabat. Tidak kemudian ada sinetron yang misalnya bicara tentang bagaimana orang di pinggir kali, bagaimana kemudian orang di bantaran sungai dan lain-lain. Semuanya hanya bicara apa? Bicara kemewahan, bicara jabatan, bicara kemudian percintaan, bicara selingkuh dan lain-lain. Tapi kemudian yang disampaikan hanya bicara bahwa kalau sudah jabatan tertentu, kemudian seakan-akan kemana-mana gampang, ke hotel gampang, ke luar negeri, ceritanya begitu. Tapi tidak kemudian diceritakan etos kerjanya untuk mencapai seperti Pak Eka, duduk manis jadi kiai seperti ini, kemudian bagaimana etosnya. Memangnya kemudian hanya blek, duduk kan tidak. Effort perjuangannya itu tidak pernah disampaikan. Hanya kemudian publik ini dinyangkan dengan harta, dengan jabatan, dengan kemewahan, hedonisme, dan lain-lain. Itu yang terjadi, itulah fakta kita. Kami menyadari ini, maka kemudian kami tidak hanya menggunakan proses penindakan saja, tapi juga pencegahan sistemnya. Tapi tidak cukup sistemnya saja. Bicara kemudian sadar bagaimana disampaikan Pak Eka tadi, kami masuk dengan menitipkan sistem pembelajaran. Maka kami masuk ke dunia pendidikan itu, Pak, menggunakan insersi karakter anti korupsi, mata kuliah anti korupsi, tata kelola pendidikan anti korupsi. Harapannya apa? Harapannya sekali lagi, kemudian kita minimal 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang, generasi kita adalah generasi bukan hanya yang cerdas ilmunya, otaknya, terampil tangannya, dan kakinya, dan lain-lain terampil, ngomongnya terampil, dan bikin macam-macam terampil, tapi juga hatinya bahwa kami berharap manusia Indonesia ke depan adalah manusia-manusia yang sadar
bahwa kehidupan dirinya dilahirkan di muka bumi itu tidak untuk sekedar untuk dirinya, tapi untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negaranya. Itu yang kita titipkan kepada Kemendikbud, kepada Kemenak, juga kepada sekolah-sekolah kedinasan. Ini yang terjadi. Pendidikan kita selalu cenderung seakan-akan proses pendidikan itu suksesnya diukur pada dua hal. Otaknya dan kemudian tangannya terampil, tapi hatinya kosong saat ini. Itu yang kami isi. Oleh karena itu kami sampaikan metodenya dengan apa? Kami masuk ke sekolah, ke jenjang pendidikan. Kami masuk ke sekolah kedinasan. Kami juga masuk kepada apa? Ke sekolah-sekolah calon aparatur negara, ke CPNS melalui prajabatan. Kami masuk kemudian ke studi-studi kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung. Kami masuk itu semua. Bahkan ke sosialisasi, ke kampanye ke masyarakat. Makanya saat ini kami banyak menggunakan video-video, bahkan ikan-ikan yang di videotron itu untuk membangun budaya. Karena kalau tidak, budaya kita masih budaya melanggar itu hebat, melanggar itu kemudian berprestasi dan seakan-akan bangga karenanya, itu kita harus berubah. Mulai dari apa? Mulai berani jujur, berani bertanggung jawab, mau antre. Kan saat ini, yang mohon maaf, Pak Eka misalnya, saya kadang nggak usah Pak Eka lah, nanti Pak Eka nangis. Saya enggak, kadang kemudian merasa misalnya anak saya mau antre untuk apa? Untuk sebuah layanan publik. Kadang orang tuanya tidak tega berjemur, ngantre panas, kasihan. Kemudian kita telepon kepala sekolahnya untuk didahulukan. Padahal itu adalah kasihan yang salah. Mendidik anak kita kemudian melanggar, tidak mau antre, tidak mau tertib, tidak mau kemudian tidak mau teratur. Mestinya sadari kalau ingin lebih di depan antriannya di depan, ya jangan datang jam 8 atau jam 6. Malah kalau kita sering dididik di bak truk ya. Hati-hati kalau memang ingin cepat nyampe, berangkat jangan sekarang, kemarin karena begitu. Itu logika yang benar itu. Kalau memang mau kebut-kebutan di jalan, kalau karena terburu-buru, ya harus lebih awal. Logikanya begitu. Nggak boleh kemudian mau datang lebih awal tapi telat berangkatnya, tapi akhirnya pontang-panting dan kebut-kebutan di jalan. Nah, itu yang mari kita dengungkan kepada siapapun. Itu yang kami harapkan kepada semuanya. Korupsi itu bukan cita-cita KPK, bukan cita-cita Jokowi saja, bukan. Adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kalau Indonesia bebas korupsi, yang bahagia semuanya. Anak Anda, anak saya itu kemudian akan mengalami keteraturan, akan kemudian mendapatkan keadilan. Yang mahal saat ini. Yang ada saat ini, anaknya siapa didahulukan. Itu untuk layanan publik. Untuk rekanan, yang orang dekat didahulukan. Padahal mungkin misalnya nggak usah macam-macam, snack saja, makanan ringan ya. Kadang karena teman sendiri, walaupun mahal, walaupun jelek, kita ambil dulu. Padahal di pasar lebih banyak yang bagus. Itu kan rusak semua pasar nanti. Oleh karena itu, sekali lagi, anti korupsi bukan gawenya KPK, bukan gawenya Jokowi, bukan gawenya pemerintah, tapi gawenya rakyat. Gitu, Pak Eka. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mantap, Pak. Terima kasih dari Bapak Nur Gufron. Ini pertanyaan sudah mulai masuk lagi, Pak. Ada beberapa, mungkin akan kami pilih 2. Yang pertama akan saya sampaikan, Pak ya, dari Bapak Indra Widi, advokasi Kanwil DJP Jawa Timur. Untuk menciptakan budaya anti korupsi di unit kerja kita dimulai dari mana? Dan melestarikannya seperti apa? Oke. Langsung beberapa saja, Mas. Mohon maaf, Pak, apakah sudah terdengar? Pertanyaan tadi sudah jelas atau saya ulangi kembali?
ini kan ya, untuk memulai budaya anti korupsi dari mana gitu ya? Halo? Halo? Terputus, Mas. Untuk pertanyaan, apakah sudah jelas Pak? Atau saya ulangi kembali? Ulang kembali. Oke, siap Pak. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Indra Widi, Advokasi Kanwil DJP Jawa Timur 1. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini Pak. Menurut Bapak, untuk menciptakan budaya anti korupsi di unit kerja, itu dimulai dari mana? Dan melestarikannya seperti apa? Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ada dari Pak Oji Sairoji, Pak. Kasih penagihan KPP Pratama Wonocolo. Mungkin dari beliau akan menanyakan langsung Pak kepada Bapak Oji, dipersilakan Pak. Assalamualaikum Pak Nurul Gufron. Ya, waalaikumsalam. Semangat pagi Pak. Perkenalkan saya Oji Pak, di bagian penagihan itu bagian akhir dari proses administrasi perpajakan Pak. Pertama saya ingin mengungkapkan perasaan saya pribadi sebenarnya Pak, ketika mendengar banyak OTT atau kasus-kasus korupsi itu, perasaan kami selaku pemungut pajak rupiah demi rupiah itu tertekan luar biasa. Saya itu sering kali menangis ketika mendengar itu terjadi. Jadi kita tuh susah sekali gitu untuk mengumpulkan uang pajak itu gitu kan, bahkan diancam wajib pajak, bahkan istilahnya tantangan di lapangan itu luar biasa Pak. Tapi kok orang mudah sekali itu mau melakukan korupsi seperti itu loh Pak. Nah, hal seperti itu terus terang saja saya sangat-sangat terganggu gitu Pak. Jadi seringkali kita di rumah tuh betul-betul sedih gitu mendengar ini terus terjadi dan sebagainya. Maka dari itu saya sebenarnya senang misalnya dengan KPK yang melakukan upaya-upaya ini agar memang tidak terjadi lagi di semua instansi, agar uang pajak yang kita himpun itu betul-betul amanah, betul-betul untuk kita semuanya gitu Pak, untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan saya sebenarnya tidak kaitan dengan itu Pak, tapi yang pertama saya sebenarnya terkait dengan salah satu program KPK terkait LHKPN Pak. LHKPN itu secara promosi atau secara pemberitaan itu jauh lebih seksi daripada penyampaian SPT tahunan Pak. Iya kan? Orang dibilang baik, bahkan dibilang jujur dalam persepsi media atau masyarakat ketika dia rutin melaporkan LHKPN-nya, tidak lowong. Tetapi jarang sekali media atau siapapun masyarakat menyatakan bahwa ketika dia melaporkan pajaknya dengan benar, bahwa sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya adalah masyarakat yang jujur gitu Pak. Nah, saya tidak mengerti bagaimana kampanye LHKPN ini tidak sinkron dengan kampanye pelaporan pajak dengan jujur Pak. Kalau buat negara saja dia bisa jujur, dia bisa memberikan dengan baik, maka itu jauh lebih plus sebenarnya daripada sekedar melaporkan. Upaya melaporkan setiap tahunnya ke KPK gitu kan. Mestinya kalau menurut persepsi saya sebagai insan pajak itu, SPT tahunan inilah yang menjadi clue dari kebenaran LHKPN. Nah, saya nggak ngerti apakah teman-teman di KPK itu mensinkronkan dengan SPT tahunannya, Pak. Karena ini penting bagi kita juga dalam rangka untuk peningkatan penerimaan pajak di kemudian harinya, Pak. Agar ini juga membantu kampanye kita juga, Pak. Karena kampanye kepatuhan pajak ini kalau sosialisasi kan dampaknya nggak sebesar misalnya dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman KPK. Kalau ini juga mohon misalnya bantuannya disosialisasikan, disounding terus oleh teman-teman KPK, oleh teman-teman Pak Nurul Gufron dan kawan-kawan misalnya, maka kita akan sama-sama Pak punya pembiayaan negara yang lebih baik, lebih besar, dan tentu saja untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih Pak Gufron. Hapunten kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari Pak Oji Sarwoji atas pertanyaannya. Mohon maaf Pak, kalau berkenan sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi dari, atau cukup dua dulu Pak Nurul Gufron. Ya lagi, sudah satunya lagi. Satu lagi Pak ya, ada satu lagi, oke. Dari Bapak Harli Sugiarto, penyidik Kanwil DJP Jawa Timur 1. Beliau akan bertanya langsung pada Pak Nurul. Ya. Kami ulang lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Pak Nurul Gufron. Kami dari PPNS Jatim 1 Pak. Tadi Bapak sampaikan di paparan bahwa ada dua hal yang disampaikan, yaitu masalah integritas diri dan sistem. Menurut kami perlu juga bahwa diperlukan yang ketiga, yaitu unit pengawasan, Mbak. Yang seperti Bapak sampaikan juga di KPK ada Dewan Pengawas, di kami juga ada unit pengawas. Cuman memang di dalam pelaksanaannya tadi mungkin yang Bapak sampaikan juga bahwa kalau di KPK bahasa ewuh pakewuh itu tidak ada, Pak. Jadi antar pegawai pimpinan itu saling mengawasi dan bisa saling melaporkan, nanti akan ditangani oleh Dewan Pengawas. Tapi kalau di pajak sementara ini kayaknya ewuh pakewuh itu masih ada. Nah, ini mungkin yang menjadi kendala menurut kami, Pak ya. Jadi terus yang berikutnya bahwa di dalam anti korupsi kita tidak cukup hanya internal saja, artinya internal DJP. Bagaimana dengan wajib pajaknya? Karena wajib pajak dengan sistemnya self assessment seperti Bapak sampaikan tadi, dia pengennya bayar itu kecil. Jadi kalau berdasarkan data nanti besar, dia berusaha pasti, tanda kutip pengalaman kami, dia pasti minta tolong, Pak. Nah, bagaimana dengan wajib pajak ini? Dia menyadari juga bahwa yang minta tolong ini nggak ada. Jadi dia harus bisa melaporkan SPT itu sesuai dengan undang-undang yang benar dan jelas dan lengkap. Itu yang seperti itu. Mohon tanggapannya dari Pak Gufron. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Dari pertama tentang budaya anti korupsi, dari mana dan bagaimana. Jadi sekali lagi saya ulangi, integritas itu ada dua aspek internal dan aspek eksternal. Eksternalitas itulah yang disebut dengan sistem, termasuk juga yang ditanyakan yang terakhir, pengawasan. Jadi saya jujur karena takut dilaporkan, karena memang sistemnya tidak memungkinkan, itu semua eksternalitas. Yang dari internal, yang dari diri sendiri. Memang sadar bahwa kehidupannya bukan takut pada Pak Eka, bukan takut kepada mertua, bukan takut kepada orang lain, tapi sadar dirinya itu yang internal, yang dari diri. Bagaimana mengembangkan dua hal itu? Sekali lagi, kalau bicara budaya anti korupsi di institusi, harus kemudian itu menjadi komitmen dulu dari lembaganya, komit dari dirinya, dari apa? Artinya misalnya saya pribadi untuk membangun kemudian budaya anti korupsi di lembaga kami, bicara tentang organisasi saat ini. Maka ketika bicara organisasi, yang paling menentukan komitmennya adalah pimpinan. Pimpinannya harus kemudian berkomit untuk kemudian memulai untuk hidup jujur dalam organisasi, ya, bukan pada dirinya. Boleh jadi saya, itu urusan pribadi ya, misalnya saya jujur untuk kemudian ingin dipuji, ingin kemudian dapat naik pangkat, itu nggak masalah secara organisasi. Ingin naik pangkat, kadang juga kita komit untuk jujur, nggak masalah, itu bagus gitu. Berarti kan cara. Jadi yang penting adalah bangun komitmen kelembagaan dulu. Bangun komitmen kelembagaan. Dari siapa komitmen kelembagaan? Pasti adalah dari pimpinan. Nggak bisa komitmen itu kemudian dari bawah, sulit. Kalau dari bawah sulit. Harus dari komit. Kalau sudah
ada komitmen dari leader, dari pimpinan, maka kemudian bikin norma etik, dan kemudian bikin penegaknya, buat penegakannya. Jadi ada komitmen leader, ada bikin norma tentang etik pengawasan supaya menjaga, mentaati etiknya supaya jelas mana yang berintegritas, mana yang boleh, mana yang legal, dengan mana yang terlarang. Harus ada ukurannya. Kalau tidak ada ukurannya, nanti Anda mengatakan itu sudah melanggar, saya mengatakan tidak. Jadi tidak berkepastian. Kalau tidak berkepastian menjadi moral hazard lagi. Itu pertama. Yang kedua, kemudian bangunan penegakannya. Halo? Ya, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Kemudian saya lanjutkan, kok ada yang masukin suaranya. Jadi kemudian unsur penegak salah satunya adalah pengawasan. Di Indonesia ini pengawasan itu sudah dari atas ada BPK, di pemerintahan ada BPKP, di internal unit kementerian lembaga organisasi KLOP ada inspektorat, di daerah ada Bawasda, dan sampai ke bawah ada semua lembaga-lembaga pengawasannya. Kok kemudian tidak efektif, Pak? Kenapa? Karena memang tidak difungsikan. Bahkan yang ditempatkan, ya mohon maaf, di banyak tempat pengawasan itu tempatnya orang yang sudah tidak diperlukan di sistem ditaruh di pengawasan gitu. Apa jadinya? Ya wujudu keadamihi. Adanya seperti tidak adanya. Anda ngawasi, dilaporkan ke pimpinan, ya ditumpuk saja, hanya menjadi bagian dari formil pengawasan. Nanti kalau ada laporan ataupun ada sidak dari atasan, saya sudah ada laporannya, Pak. Itu kalau hanya kemudian komitmennya tidak untuk menegakkan seperti yang diharapkan. Jadi pertama, komitmen kepemimpinan, leadership, buat norma untuk kemudian menjaga. Pak, di level mana menjaga? Silahkan di masing-masing level. Misalnya Kanwil DJP Jawa Timur mau bikin komitmen sendiri untuk menegakkan etik supaya kita semua bersih gitu. Apakah boleh, Pak? Kemudian bikin peraturan khusus? Boleh, tidak masalah. Demi kebaikan tidak ada yang tidak boleh. Kecuali kemudian kalau normanya melanggar peraturan di atasnya, itu tidak boleh. Tapi semakin mengawali, semakin mencegah, itu boleh. Kemudian selain itu, kuatkan pengawasannya, gunakan itu, Pak. Jadi sesungguhnya ada dua kalau mobil kan ada gas, ada rem. Pengawasan itu digunakan untuk rem. Kalau kemudian ngegas stop tanpa ada rem, ya bisa nyemplung ke jurang, bisa nyemplung ke sungai. Itu yang harus digunakan supaya pengawasan itu efektif. Tidak hanya komitmen, tidak hanya ada norma, tapi kemudian tidak ada yang menegakkan. Pengawasan harus kemudian tegak. Itu yang pertama. Juga menjawab pertanyaan ketiga tadi. Kedua, budaya ewo pekewo ini yang salah. Ewo pekewo itu terhadap kemudian unggah-ungguh terhadap apa? Terhadap atasan. Kan kita punya norma-norma menghormati atasan. Penghormatannya tapi kemudian yang salah. Menjaga pimpinan itu agar kemudian tidak terhinakan dengan cara mengingatkan, itu adalah sebenarnya penghormatan. Kita kan sekarang kadang seakan-akan ewo pekewo, jangankan ke atasan, ke samping, ke teman saja, mau menyampaikan sesuatu yang dianggap peringatan, itu sungkan. Padahal kesungkanan Anda itu yang menghinakan, yang kemudian mengakibatkan sejawat kita terjerumus, mengakibatkan lembaga kita hancur. Itu yang perlu jadi ya pemaknaan ewo pekewohnya itu perlu didefinisikan ulang. Ewo pekewo itu kalau urusan pribadi. Kalau Anda misalnya Pak siapa yang tadi? Pak supervisor ini mau kawin lagi gitu. Pak Eka mau nambah 2 atau 3, itu ewo pekewo nggak masalah karena urusan pribadi. Tapi kalau urusan kantor, urusan publik, itu harus kemudian
Anda semua harus merasa bertanggung jawab. Itu yang ewo pakai ewo. Termasuk juga makna minta tolong. Nah, ini perlu didefinisikan ulang ini. Di Indonesia minta tolong itu adalah jebol aturan atau melanggar. Ya kan? Saya ditagih pajak 1 M. Tapi ya namanya wajib pajak. Sesungguhnya dia kalau sudah pajaknya saja sudah 1 M, berarti hartanya kan lebih dari itu kan. Lebih dari itu. Nah, tapi namanya manusia, untuk urusan harta ingin kemudian kewajibannya diminimalkan, pendapatannya ingin dinaikkan. Itu biasa itu. Tapi sekali lagi, mari kita definisikan ulang, bukan hanya kepada wajib pajak, kepada siapapun. Kalau disebut minta tolong itu disuruh apa? Disuruh melanggar, jebol aturan. Itu yang sebenarnya salah. Yang disebut minta tolong, namanya minta tolong. Artinya pertolongan yang memungkinkan secara legal kita berikan, bukan kemudian melanggar hukum. Banyaknya terjadi gitu. Bapak semua misalnya punya anak-anaknya kena tilang, minta tolong gitu kepada polisi. Padahal sesungguhnya artinya minta tolong kepada polisi itu minta tolong agar polisi melanggar. Minta tolong kepada kejaksaan, minta tolong kepada hakim, itu sesungguhnya secara tidak sengaja, bahkan sengaja ini, menjerumuskan sejawat atau kolega kita untuk melanggar dari kewajibannya. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Minta tolong, Anda mau pinjam duit ke Pak Eka, karena Pak Eka baru dapat gaji, Anda harus punya kebutuhan, tidak apa-apa itu minta tolong, minjem duit, nggak apa-apa. Tapi kalau minta tolong minjem keuangannya Pak Eka, nggak boleh. Mari kita definisikan ulang. Tapi dimanapun di masyarakat kita disebut minta tolong yang kalau melanggar kan. Kalau minta tolong yang tidak melanggar, ya katanya mereka, ya itu bukan minta tolong, itu biasa saja kan. Itu yang mari kita definisikan ulang. Yang kedua, itu 1 dan 3 tadi. Yang kedua bicara LHKPN dan SPPT tahunan. Saya sepakat sesungguhnya mestinya LHKPN maupun SPPT itu linear. Mestinya satu. Kalau sudah orang punya, jangan sampai kemudian saya melapor ke LHKPN hartanya, misalnya saya nyambungnya 10 M, ke SPPT pajak saya mencantumkan 5 M, karena di SPPT pajak nanti kemudian ada kewajibannya. Nah, karena apa? Karena di kita masih sendiri-sendiri, tidak single, maka mengakibatkan begitu. Itu yang saya sepakat, itu perlu dilinearkan. Tetapi tetap arahnya memang berbeda, karena SPPT pajak itu urusannya kewajiban kepada negara untuk penerimaan. Kalau LHKPN itu tujuannya adalah untuk memberikan rasa kepada penyelenggara negara bahwa hartanya diawasi oleh negara. Misalnya saya penyelenggara negara, gajinya jelas ada. Gajinya segitulah gitu ya. Pak Eka gajinya segitu. Mungkin Pak Eka punya usaha, juga usahanya jelas segitu. Maka kalau kemudian dari yang segitu ditambah segitu, logikanya penambahan hartanya 2 gitu. 2 gitu, tapi kemudian ternyata di akhir jabatannya Pak Eka bukan dapat hanya 2 gitu, tapi bergitu-gitu. Itu yang mengakibatkan yang kepada KPK, intensnya KPK adalah bahwa untuk menilai kewajaran bahwa seseorang itu punya harta itu logikanya logika yang linier dari pendapatannya. Kalau saya gajinya segitu, penghasilan lain-lain segitu, maka kemudian akhir jabatan saya 5 tahun kali 12 kali 2 gitu. Tapi kalau kemudian yang didapat lebih dari itu, berarti dipertanyakan, ini dari mana? Apa Pak Gufron melihara tuyul? Itu logikanya. Tapi saya sepakat bahwa mestinya harta itu kan harta adalah menempel pada penambahan kemampuan seseorang. Kalau dia mampu kemudian bertambah hartanya, berarti ada daya tambah, ada kemampuan penambahan harta. Maka kemudian
harus linear dengan kewajiban pajak. Itu sangat sepakat. Ya mudah-mudahan Dirjen Pajak mampu kemudian menyatukan itu semua dengan KPK. Kalau KPK sangat berbuka diri untuk kemudian menyambungkan itu. Karena faktanya terus terang di KPK itu kami juga mesti menemukan misalnya seseorang, saya saja misalnya ya, atau si X kemudian laporan gajinya segini Pak, kemudian laporan harta yang lain segini Pak, maka kemudian yang lain-lain yang di luar A dan B tersebut diatasnamakan orang lain, nomini, pakai tetangganya, pakai simpanannya dan lain-lain. Itu yang banyak terjadi. Kami berharap itu single. Maka kalau kemudian laporan LHKPN, laporan SPPT itu satu, maka tidak memungkinkan lagi ada nomini-nomini. Layer-layer tidak akan lagi. Cangkang ataupun penampungan ilegal tidak ada lagi. Mudah-mudahan itu semua terjadi. Dan saya sekali lagi memahami bahwa Pak Ogi bersama teman-teman yang lain, para pemungut pajak, merasakan juga bahwa Anda soro, Anda sulit menagih, diancam pakai kekerasan, diancam pakai golok iya. Mungkin juga diancam yang lemah gemulai juga iya. Gitu. Juga diancam dari atasannya. Ada parpol ini, ada kepala daerahnya, ada bupati dan lain. Pasti semuanya intervensi. Tapi Anda kemudian berhasil mengumpulkan, ternyata nyampe di atas, dikumpulkan di keuangan negara, dihambur-hamburkan secara tidak legal. Kami memahami itu, untuk itu kami mengapresiasi juga, untuk itu KPK melakukan penangkapan-penangkapan tersebut. Lanjut. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan sepertinya sudah semua. Jadi kami atas jawaban yang luar biasa dari Bapak Nurul Gufron dan materi yang sangat luar biasa juga, semoga bisa terrealisasikan dan diaplikasikan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Untuk kemudian jika berkenan, mohon izin, kami minta untuk dari Bapak Nurul Gufron memberikan sepatah dua kata sebagai dukungan untuk Kanwil DJP Jawa Timur 1 agar selalu menjadi wilayah yang bebas korupsi. Dipersilakan Pak. Selamat atas DJP Kanwil Jatim yang telah menyelenggarakan Hakordia. Kami sangat mengapresiasi Anda adalah pahlawan-pahlawan penerimaan bangsa Indonesia. Denyut nadi pembangunan Indonesia di tangan Anda. Kami semua mengapresiasi dan menyampaikan kebanggaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat Pak secara simbolis yang akan dilakukan oleh Bapak Eka Sila Kusnajaya. Nanti dari ini kita akan screenshot secara sebentar. Mohon izin Pak jika berkenan untuk bisa berdiri dari Bapak Nurul Gufron. Pak Gufron, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak atas segala wejangan, dorongan moral dan dukungan bagi kami. Kemudian kami makin baik di kemudian hari dan tidak ada lagi peristiwa yang berlawanan dengan integritas, apalagi peristiwa korupsi. Mohon dukungannya. Terima kasih sekali lagi. Demikian Pak, matur nuwun. Matur nuwun, saya terima Pak. Ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nurul Gufron. Untuk selanjutnya akan ada closing statement dari Bapak Eka Sila Kusnajaya. Kepada Bapak Eka Sila Kusnajaya, dipersilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Nurul Gufron SHMH, yang tentunya juga selain saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi, beserta seluruh pegawai di lingkungan DJP Jawa Timur 1. Hari ini kita sudah mendapatkan banyak hal dari dua pembicara utama, baik tadi Pak Wakil Gubernur yang karena kesibukan harus mendahului tidak bergabung lagi di acara ini, dan dengan Pak Gufron yang sampai menjelang akhir ini masih beserta kita. Tentunya apa yang disampaikan Bapak-Bapak berdua akan menjadi bekal, menjadi pedoman, ya, sekaligus arahan bagi kami untuk jangan sekali-sekali memberikan ruang sedikit pun pada korupsi.
Jadi terima kasih Pak Gufron, sukses untuk KPK, maju terus Pak untuk Indonesia yang makin baik, makin bersih, dan mudah-mudahan kami pun juga demikian halnya, makin baik, makin bersih, makin akuntan, dan makin melayani. Terima kasih Pak atas kehadirannya, terima kasih teman-teman semua. Semoga Tuhan memberkahi kita semua, menyertai kita semua, dan akhirnya mengizinkan kita mencapai tujuan kita sampai akhir tahun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka selaku Senajaya. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Saya selaku dari tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran para narasumber, tamu undangan, dan para peserta lainnya telah menyempatkan waktu untuk bisa bergabung di acara kita. Saya juga mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekurangan dalam penyampaian acara ini. Saya, Sofyan Rahman, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Gufron, semua teman-teman.